Bagaimana teman-teman menghabiskan waktu liburnya? Ada yang liburan keluar kota atau menghabiskan waktu bersama keluarga di rumah saja? Apapun itu, pasti sama-sama seru ya. Setelah libur sekolah, apakah kamu siap untuk kembali ke sekolah? Kalau aku sih siap sekali. Aku kangen belajar dan bermain di sekolah. Beneran loh, karena kegiatan di sekolahku seru banget. Jadi kadang aku lebih asik main di sekolah daripada di tempat lain. Setelah libur, akhirnya aku kembali ke sekolah nih. Bertemu lagi dengan teman-teman dan guruku. Yeay! Oh iya, perkenalkan teman, namaku Ibrahim Sani. Panggil saja aku Sani ya teman. Aku murid kelas 6 di SDN Tanjung Barat 09. Yuk ikut aku berangkat sekolah. Nah, aku berangkat sekolah dulu ya, Mak. Apa yang biasa teman-teman lihat dari balik jendela kelas, alias di luar kelas? Ada teman yang berlarian di lapangan, duduk santai mengobrol di lorong sekolah, atau bermain karet di bawah pohon rindang. Pasti banyak hal yang menarik ya yang bisa kita lihat dari balik jendela pastinya ya. Hari ini, aku akan membawa teman-teman mengintip serunya belajar di sekolahku. Tidak hanya belajar loh, tapi semua hal yang terjadi di balik jendela sekolahku. Yuk aku mulai ceritanya ya. Halo teman-teman, ini sekolahku, SDN Tanjung Barat 09. Nah teman-teman, itu tahu nggak terbuat dari apa? Nah, tahu nggak teman-teman, ini apaan? Hah? Nggak tahu? Ya udah, ini kasih tahu. Ini namanya ekobrik. Terbuat dari apa? Kalian tahu nggak? Nggak tahu juga. Ini terbuat dari botol bekas dan juga sampah-sampah plastik yang nggak dipakai. Selain berguna buat hiasan, banyak manfaatnya buat lingkungan. Baru juga di awal cerita, aku sudah semangat sekali nih teman. Hehehe. Sekolah ini bukan cuma belajar doang loh, tapi ada kegiatan seru. Nggak percaya? Tanya aja temanku. Seru banget. Di sini banyak kegiatan. Selain itu, di sini juga banyak permainan tradisional. Waktu itu saya pernah ikut Mizuiku. Mizuiku itu tentang pendidikan air. Jadi banyak proyek, ada game-nya juga, seru game-nya. Jadi itu kita ada soal-soal, kita kerjain. Nanti kita bisa dapat poin. Jadi adem, asri, dan sejuk lah. Pulang bel sekolah, aku main bola di sekolah. Karena banyak teman di sini, kalau di rumah dikit temennya. Oh iya teman, sekolahku terkenal dengan penghijauannya loh. Banyak sekali tanaman di segala penjuru sekolah kan. Bagaimana? Terlihat asri dan sejuk kan teman? Saat itu, pada tahun 2014, Pak Muhlas yang menjadi kepala sekolahku menginisiasi untuk melakukan penghijauan. Karena sekolahku memiliki lahan yang sangat luas teman. Lahan ini luasnya 6.000 meter. Apa itu namanya lapangan sekitar 1.300, bangunannya sekitar 1.200-an lah bangunan. Tapi kan ini 2 lantai gitu kan. Artinya masih ada sekitar 3.000 sekian yang digunakan untuk pohon lima. Tapi kan di terasnya juga kita tanamkan. Kita tanami pohon jati muter sampai ke depan itu. Jadi lebih banyak lahan yang untuk penghijauannya. Pak Kepala Sekolah pun mengajak warga sekolah untuk menanam pohon jati sebanyak 100 pohon. Pohon jati ditanam mengelilingi sekolahku.
Karena saya punya konsep waktu itu, SD Tanjung Barat 09 nantinya itu berada di tengah hutan jati kota Jakarta. Selain pohon jati, banyak juga jenis tanaman yang lain teman. Apalagi saat pandemi beberapa tahun lalu, sekolahku menanam banyak sekali jahe merah dan sekitar 150 jenis tanaman apotik hidup. Nah, sekarang ikut aku dan teman-temanku menanam yuk. Pagi ini kita akan menanam berbagai macam tanaman, diantaranya adalah satu kunyit, jahe, lidah buaya, saga, dan kumis kucing. Ada. Langkah pertama adalah pupuk itu dibuka, taruh di ember. Ya, taruh di ember. Kemudian nanti polybag itu kamu buka tanamannya, terus ada yang buka, ada yang gali seperti ini. Setelah gali seperti ini, tanamannya ditaruh situ. Setelah polybagnya dibuka, kemudian kanan kirinya ditaruhin pupuk itu. Kembalikan tanahnya seperti semula. Menanam menjadi salah satu kegiatanku dan teman-teman di sekolah. Kalau di kelas, kami belajar secara teorinya dari buku. Setelah itu, kami pergi ke hutan sekolah untuk mempraktikkan apa yang tadi kami pelajari. Sekarang, aku dan teman-teman mau menanam jahe dan kunyit nih. Yuk kita mulai menanam. Kata Pak Guru, jahe dan kunyit bisa ditanam secara berkerumun atau berdekatan. Dan bisa ditanam di dekat pohon yang besar seperti ini. Karena tidak perlu membutuhkan sinar matahari yang penuh. Tanaman ini termasuk jenis tanaman yang kuat teman. Dan yang jelas, memiliki khasiat setelah dipanen ya. Seru sih soalnya kita nggak bosen di kelas, juga kita juga bisa nanam, terus dapat hasil panennya buat kita sebagian. Yap, bukan cuma untuk penghijauan. Dengan memiliki lahan yang luas, hutan sekolah bisa kami jadikan sebagai laboratorium. Jadi, bukan cuma menanam, kami bisa belajar mencangkok, meneliti tanaman, dan yang pasti memanen. Hehehe. Wah seru itu, soalnya kita bisa mendapat edukasi tentang tanaman secara langsung. Sekolahku dulu tidak memiliki banyak prestasi teman. Tapi setelah 2 tahun melakukan penghijauan dan terus melakukan penanaman dan perawatan, banyak penghargaan yang sekolahku raih. Misalnya Creative Green School sebagai duta air. Mendapat penghargaan dari Gubernur DKI Jakarta dan sekolahku mendapat predikat sebagai Sekolah Adiwiyata Nasional. Yang terakhir ini Adiwiyata tingkat nasional. Dan saat ini, saat saya dipercaya di sini, sedang melanjutkan yaitu Adiwiyata Mandiri yang harus memberikan binaan terhadap 5 sekolah. Teman-teman, tahu apa itu Sekolah Adiwiyata? Sekolah Adiwiyata adalah salah satu program Kementerian Lingkungan Hidup dalam rangka mendorong terciptanya pengetahuan dan kesadaran warga sekolah dalam upaya pelestarian lingkungan hidup. Karena sekolahku menyandang predikat Sekolah Adiwiyata, diharapkan seluruh warga sekolah termasuk aku dan teman-temanku peduli terhadap lingkungan dan bisa melaksanakan upaya pelestarian lingkungan demi mendukung pembangunan berkelanjutan. Sekolah tempat pendidikan bagi anak-anak. Cuman ya tergantung sekolahnya. Kalau sekolah seperti sekolah saya, Sekolah Adiwiyata, kebanyakan mengajarkan alam, lingkungan. Apalagi akhir-akhir ini terjadi pemanasan global. Nah, di awal tadi kan aku sudah sedikit menunjukkan ekobrik. Ayo ikut aku untuk membuat ekobrik. Ekobrik itu adalah upaya kreatif untuk mengelola sampah plastik menjadi benda-benda yang berguna, teman. Gunanya pasti untuk mengurangi pencemaran lingkungan ya. Nah, teman-teman, ini aku kasih tahu cara buatnya.
Ini contoh yang udah jadi. Nah, cara buatnya pertama, sediakan botol plastik yang tidak berguna dan sampah-sampah plastik. Lalu masukkan. Nah, ini udah padat nih. Lalu kita tutup botolnya. Jadi deh, simpel bukan daripada kita buang. Selain untuk mengurangi sampah plastik, ekobrik ini bisa buat berbagai macam benda baru loh. Misalnya, pajangan seperti di sekolahku, kursi, dan masih banyak lainnya. Sudut ini namanya galeri daur ulang, teman. Tempat hasil karya dari teman-temanku dipajang di sini. Tujuannya agar teman-teman yang lain memahami bahwa sampah bukan hanya sekedar limbah, tapi dapat dimanfaatkan kembali untuk kebutuhan manusia. Nah, teman-teman, kan nanti kita ada market deh. Nanti kita nampilin apa ya? Ada ide? Lenong sih anaknya sih. Iya, lenong ya. Lenong. Konsepnya gimana nih? Teman, tidak lama lagi sekolahku akan ada acara besar loh. Dan aku dipilih guruku untuk menampilkan sebuah sketsa komedi tapi memiliki pesan positif. Aku dipilih karena aku termasuk murid yang aktif dan lucu di kelas. Hehehe. Untuk alur ceritanya juga aku yang membuat loh. Untung teman-temanku juga banyak memberi ide. Ini orang gimana lo berdua? Uang keamanan dan nunggak lo 3 tahun. Pak Dadang juga. Nih sepatu saya nih dari Cibaduyut. Dibeli 20 tahun yang lalu awet lo. Ini mah robek siki rosa. Makanya cintailah produk Indonesia. Judulnya Cintai Produk-Produk Indonesia. Biar masyarakat bergerak atau tergerak untuk cintai produk-produk Indonesia biar nggak terlalu tergantung pada itu, produk luar. Yap, seperti yang aku bilang tadi, daur ulang juga menjadi program di sekolahku. Karena mendaur ulang termasuk dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan ya teman. Nah teman-teman, tahu nggak ini apaan? Ini kan hasil daur ulang teman-teman aku loh. Lihat, ada ondel-ondel. Ada juga yang dari tanah liat. Ada lagi loh yang lain. Ada koran dijadiin tas. Ada kertas-kertas yang dijadiin rumah-rumahan. Dan juga ada tanah liat yang dijadiin patung. Oh iya, ada temanku nih lagi bikin prakarya. Yuk lihat yuk. Teman-teman, tahu apa itu konsep 3R atau reduce, reuse, dan recycle? Soalnya penting banget untuk mengetahui konsep 3R ini demi membuat lingkungan kita lebih baik lagi. Apalagi sekarang jutaan sampah sudah membanjiri bumi kita tercinta. Reduce berarti mengurangi sampah. Maksudnya, langkah ini mengajak kita mengurangi penggunaan produk yang nantinya akan menjadi sampah. Reuse berarti menggunakan kembali. Langkah ini mengajak kita untuk menggunakan kembali produk yang sudah dipakai. Dengan begitu, jadi tidak banyak sampah yang ditimbulkan. Nah, kalau recycle adalah mendaur ulang. Ini adalah langkah kreatif untuk membuat barang bekas atau limbah menjadi barang baru yang lebih berguna. Dan inilah yang sedang teman-temanku kerjakan. Mereka menggunakan kardus bekas kemasan sebagai bahan utama membuat bingkai. Walau terlihat sederhana, tapi langkah ini bisa membantu menyelamatkan bumi kita loh. Bagus kan hasilnya? Anak-anak yang hebat, hari ini kita akan membuat composting. Dari mulai pengambilan daun, karena kita membuat composting daun jati itu memanfaatkan daun-daun yang ada, misalnya yang ada di lapangan,
ada di kebun kita ambil. Nanti anak-anak praktekkan ambil seperti itu. Another day di hutan sekolahku, salah satu bagian terpenting dalam berkebun adalah pupuk. Karena tanaman akan tumbuh subur, sehat dan cepat berbuah jika diberikan pupuk loh. Beberapa jenis pupuk yang bisa digunakan untuk menyuburkan tanaman dan salah satunya pupuk yang terbuat dari daun kering. Yap, hari ini aku dan teman-teman didampingi Pak Suyadi akan praktik membuat pupuk kompos organik. Karena sekolahku didominasi dengan pohon jati, jadi banyak sekali daun jati yang berguguran nih. Daripada menjadi sampah, lebih baik daun jati ini kita jadikan bahan dasar membuat pupuk. Yuk kita kumpulkan dulu daun-daun jati yang berguguran. Tahu nggak manfaat daun jati, teman-teman? Enggak. Lah, masa kalian nggak tahu sih ini tuh bisa bikin ramuan kesehatan tahu sama bikin kompos. Eits, aku beneran loh teman. Daun jati ini memang banyak khasiatnya untuk kesehatan. Antara lain, dapat mengurangi gejala asma, mengobati cacingan, dan daun jati kaya akan antioksidan. Nah, setelah terkumpul banyak, selanjutnya kita cacah daun jati ini yuk teman. Selain daun jati, untuk membuat pupuk, kita juga campurkan dengan jenis daun lain yang ada di sekolah. Setelah ukuran daun lebih kecil, selanjutnya adalah proses pengomposan. Caranya, campurkan air dengan EM4. EM4 adalah jenis larutan mengandung bakteri yang berfungsi sebagai pengurai bahan organik secara alami. Setelah itu, kita masukkan daun yang sudah kita cacah tadi. Aduk hingga tercampur, lalu kita masukkan dalam wadah dan kita tutup rapat. Nah, teman-teman, ini yang sudah kita campur dengan molase dan akan ditutup 3 hari. Nah, ini yang sudah dalam proses fermentasi. Nah, kalau yang ini nanti kita bisa pakai dan juga kita bisa jual. Selain kami gunakan untuk memupuk tanaman yang ada di sekolah, pupuk daun jati ini juga sudah punya peminatnya loh. Jadi sebagian pupuk ini sudah kami jual. Banyak sekali kan manfaat hutan sekolahku. Bukan hanya untuk penghijauan, tapi juga bisa menjadi wadah belajar untukku dan teman-teman. Nah, teman-teman, di situ kan ada pojok kreativitas tahu. Mau tahu isinya ada apa aja? Yuk, yuk, yuk. Di sini ada bakyak. Ada ular tangga. Dan ada enggrang loh. Nah, ini nih yang juga tidak kalah seru yang ada di sekolahku. Sekolahku menyediakan fasilitas permainan tradisional yang bisa kami pakai ketika jam istirahat ataupun setelah jam sekolah. Kalau di sekolah kamu, ada juga tidak teman? Kalau membahas permainan tradisional Indonesia, pasti tidak ada habisnya ya teman. Karena negara kita memang memiliki begitu banyak jenis permainan tradisional yang sangat seru dan menarik. Tidak cuma seru dan menghargai budaya Indonesia. Bermain permainan tradisional juga banyak manfaatnya loh teman. Misalnya membangun imajinasi, meningkatkan kreativitas, menjalin kerjasama baik dengan teman, dan melatih otak dan motorik kita. Menurut aku lebih seru memainkan permainan tradisional dibandingkan memainkan game di HP. Karena lebih aktif aja, lebih nyata gitu. Kalau di HP kan cuma pencet-pencet doang. Nih, contoh permainan yang aku mainkan adalah ular tangga.
Ini adalah permainan klasik yang pasti disukai anak-anak di seluruh dunia. Gimana? Kamu juga suka bermain ular tangga? Bukan cuma ukurannya yang besar, tapi ular tangga punya sekolahku memiliki bacaan di dalamnya. Jadi, bisa menambah informasi juga deh. Tahukah teman, apa nama permainan ini? Ya, namanya damdas. Permainan tradisional yang berasal dari Betawi, damdas juga dikenal dengan sebutan damdaman. Untuk kawasan Jawa Tengah, terutama Yogyakarta dan Solo. Cara mainnya pun hampir sama dengan catur. Kami menggunakan tutup botol bekas sebagai pionnya. Pemain bisa menggerakkan pion mengikuti garis di petak permainannya. Pemain harus berusaha memakan poin lawan dengan cara melangkahi pion milik lawan. Ngomongin sekolah, pasti juga tidak lepas dari kegiatan ekstrakurikuler ya teman. Sama seperti sekolah kamu, sekolahku juga memiliki macam ekskul. Nah, salah satu ekskul yang unggulan di sekolahku adalah silat pamur. Pamur adalah aliran pencak silat yang lebih modern berasal dari Madura. Pamur sendiri adalah singkatan pencak silat Angkatan Muda Rasio yang didirikan sejak tahun 1951. Ciri khas silat pamur antara lain banyak gerakan kuda-kuda progresif dan menggunakan kelincahan, kelenturan, dan kecepatan tubuh. Inilah acara tadi yang aku bilang. Aku berlatih lenong. Teman-teman membuat prakarya dan kegiatan latihan lainnya kami persiapkan untuk acara Market Day. Di sini kami menampilkan kesenian dan berlatih menjadi wirausaha dengan menjual hasil prakarya dan olahan Nusantara yang kami buat bersama orang tua kami. Ramai sekali ya. Acara ini tidak hanya mengasah kreativitas kami, tapi juga membuat kami jadi berani tampil di depan umum. Dan tidak lupa, ternyata barang daur ulang juga memiliki nilai jual untuk masyarakat. Belajar mungkin dianggap sesuatu yang membosankan bagi sebagian besar murid. Tapi dengan cara belajar yang menyenangkan dan seru, pasti kita akan semangat terus berangkat sekolah kan? Cerita di balik jendela sekolahku ini akan menjadi awal perjalananku waktu melanjutkan ke SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi. Dan waktu aku meninggalkan bangku SD ini, akan ada cerita-cerita menarik di balik jendela sekolahku berikutnya.